Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Nuga Deta Wananda dengan nomor NRP 130 121 016 dan yang kedua David Zulkarnain dengan nomor NRP 130 121 161 dan yang ketiga Semni Sinal Wijaya dengan nomor NRP 130 121 143 dan yang keempat saya sendiri Yeremia Hanskus dan Brata dengan nomor NRP 130 121 046 dan yang kelima ada Abid Rahman Al-Jaziri dengan nomor NRP 130 121 156 dan yang keenam Stephen Brian KH dengan nomor NRP 130 121 160 dan yang ketujuh Muhammad Taufik Rizal dengan nomor NRP 130 121 062. Pada kesempatan kali ini kami ingin presentasikan hasil kerja kami. Next. Nah, jadi kelompok kami ini akan bahas apa aja sih? Yang pertama, apa itu teknologi? Lalu, bagaimana sih perkembangan kondisi teknologi? Lalu, kita juga akan membahas apa saja sih dampak positif dan negatif dari teknologi. Dan yang terakhir, pastinya kami akan menjelaskan ide, alasan, dan bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Nah, apa itu teknologi? Teknologi ini sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi mengingat zaman sudah berkembang sangat pesat ya. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi, mempermudah berkomunikasi, bahkan mempercepat jasa pengiriman barang dari seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi itu mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, dan selanjutnya ada yang namanya kondisi perkembangan teknologi. Nah, di sini kondisi perkembangan teknologi terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama ada revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi itu pada abad ke-18 tahun 1750 hingga tahun 1850, dan revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Nah, selanjutnya ada revolusi industri 2.0 atau 2.0. Revolusi industri ini terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya digunakan dalam proses produksi ini semakin efisien. Nah, selanjutnya ada revolusi industri 3.0 atau 3.0. Nah, 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Dan terus ada revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, pada era ini ditunjukkan oleh keluarnya diciptakannya AI atau artificial intelligence oleh para perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Ya, jadi saya David, saya akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif teknologi. Dampak negatifnya akan dipresentasikan oleh Abid. Pertama, dampak positif dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kayak sekarang itu ada kayak WhatsApp, Line, bisa melakukan komunikasi antar dunia secara murah dan gratis. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat karena adanya media sosial seperti Instagram, lalu WhatsApp, dan ada banyak web-web di internet yang bisa mempermudah penyebaran informasi tersebut. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat luas. Karena sekarang banyak yang memosting kayak aktivitas keseharian atau informasi-informasi terbaru di media sosialnya. Yang keempat, mempermudah seorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Lewat internet kita bisa belajar banyak sekali hal.
yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Dan yang keenam, yang kelima, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita tentu bisa antar sekolah di suatu negara itu bisa bertukar pelajar dengan negara-negara yang lain karena adanya kemajuan teknologi yang tadi. Yang keenam, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, furniture lewat adanya ekspor-impor yang ada di antar negara dan yang sekarang makin dipermudah gara-gara adanya kemajuan teknologi ini. Sekian. Lalu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah, yang pertama adalah obesitas karena jarang gerak. Kemajuan teknologi bisa mempermudah pekerjaan seseorang, bahkan bisa jauh lebih cepat selesai dari sebelumnya. Namun, karena hal tersebut membuat tubuh menjadi jarang bergerak. Pekerjaan yang tadinya butuh tenaga manusia mulai digantikan dengan teknologi seperti robot. Lalu yang kedua, menurunnya lowongan pekerjaan. Pekerjaan manusia yang sebelumnya dilakukan dengan normal secara perlahan mulai digantikan dengan mesin-mesin canggih karena tenaga manusia sudah jarang dibutuhkan, tidak seperti dulu. Serta lowongan pekerjaan semakin sempit. Lalu untuk ketiga, hadirnya generasi serba instan. Kemajuan teknologi bisa merubah sifat dan sikap seseorang dari yang tadinya pekerja keras menjadi orang yang ingin serba instan. Tentu ini bukanlah kabar baik. Mereka akan menganggap semuanya bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya usaha. Hal ini akan menimbulkan stres bagi generasi serba instan jika mereka gagal dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu yang keempat, semua yang berbau tradisional mulai tergeser. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi akan menganggap bahwa sesuatu yang berbau tradisional akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal tidak selamanya begitu. Lalu kelima, resiko salah penggunaan teknologi semakin besar. Teknologi bisa membawa sesuatu yang beda dan lebih modern. Namun itu semua tidak luput dari orang-orang yang menggunakan teknologi di tempat yang tidak tepat. Penyalahgunaan teknologi bisa sangat berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Itu akan membawa dampak buruk yang bahkan bisa sangat fatal. Sekian dari saya. Selanjutnya ada ide, alasan, dan bagaimana cara untuk mengurangi dampak negatif. Yang pertama itu ada ide di mana untuk memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan hal-hal negatif seperti situs porno, lalu ada juga black market. Itu kenapa kita harus blokir, karena itu dapat merusak generasi bangsa selanjutnya. Terus cara untuk menanggulanginya itu bisa dengan cara menggunakan HP, itu untuk hal-hal positif seperti belajar menggunakan aplikasi ruang guru dan lain-lain. Selanjutnya ada ide penipuan SMS berkedok hadiah. Alasannya itu untuk meminimalisir korban. Contohnya itu ada, tadi saya dapat itu ada nomor 08 gitu, terus koin pulsa plus 2000 segera ambil di bintang 500 bintang 75 pagar. Sebelum hangus bisa kamu tukar jadi pulsa atau kuota data lo. Itu tidak perlu dilihat, dihiraukan saja. Kita sebagai penerus bangsa, mari kita pandai teknologi dan mari positifkan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.